Halo semua ya. Gimana hari ini jualannya? Ini mungkin ada yang sambil nonton di lagi antri mungkin ya di kurir JNE atau di kurir lain di kantornya. Atau mungkin ada yang sambil nonton sambil packing barang ya. Mungkin lagi tangannya udah penuh dengan lakban ya. Santai aja ya Om Tante ya. Halo Om Fatoni, Tante Erliana, ini Om Nyubi, Sumsel. Apriansa Niron Cloud. Halo Om Erik, halo. Bengkulu, wah ini rame banget. Seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ini ya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya, kuat ya. Ini yang sudah hadir jualannya apa aja nih kira-kira? Jualan baju mungkin atau aksesori, kamera atau gadget, handphone. Wih dari Palu. Apa kabar Palu? Mantap. Fashion, jualan baju, batik. Nah ini fashion semua yang muncul. Aksesori gadget mana nih sama komputer? Ayo dong yang baru pertama kali masuk ke room ini, ke webinar, pertama kali kenalan, share dong jualannya apa aja. Hari ini laku berapa, kirim paketnya berapa, dapat diskon dari agen berapa. Distributor tas etnik, halo semua ya. Om Alex Mutiara Cirebon, alat rumah tangga, wih keren. Lumajang, Madiun, Jawa Timur, oke mantap. Bentar lagi kita akan mulai ya Om Tante ya. Boleh saling kenal-kenalan dulu ini. Sama yang lain jualan dompet. Om Anton, Om Hendra, mantap gadget Xiaomi. Aksesoris HP laku 3 hari ini. Weh, mantap 3. Semangat Om. Biar lebih banyak ya lakunya ya. Gimana cuaca di sana Jakarta meskipun hujan tapi tetap semangat kita jualan ya. 50 paket pancing Om Dedis. Wah, luar biasa ini. Mantap ini. Jurusnya apa ini Om Dedis ini kira-kira nih? Om Irwan, kursi, sofa, dan kasur. Om Apriansa, cuman laku satu. Satu tapi nilainya berapa ya? Mungkin nilainya 3 digit kali. Hari ini baru laku kejual 3 set. Tetap semangat. Gaming Gears paling laku di Bukalapak. Di Bukalapak itu semua laku, nggak cuma Gaming Gears tapi mantap. Ini sudah ada lumayan banyak ya. Jualan dompet. Hari ini baru satu juga, tetap semangat. Semua seller-seller besar yang transaksinya sekarang mungkin 100 per hari atau 200 per hari itu mulainya dari satu paket per hari. Jadi tetap semangat. Jualan teknologi mesin kangen. Ini gimana ini mesin kangen ini? Cocok kayaknya ini buat para jomblo-jomblo ini. Closing dikit. Tanggal tua. Belum tanggal tua ini Om Erik di Bukalapak mah nggak kenal istilah tanggal tua, tanggal muda, tanggal tua, tetap laris. Ya, semangat betul sekali ya. Jilbab instan, toko saya sepi. Tetap semangat Tante. Mungkin sekarang sepi, besok bisa jadi 10 paket langsung. Atau 100 malah ya. Sebelumnya izinkan saya untuk berkenalan sedikit. Nama saya Grando. Biasa dipanggil Om Grando kalau di komunitas ya. Mau panggil saya Grando boleh juga, panggil Gran juga boleh. Nama lapak saya ada beberapa lapak, tapi yang paling utama itu Granska Comtech. Kemudian saya berjualan itu mulai dari 2012, namun masuk ke Bukalapak mulai di Bukalapak itu dari April 2014, dan mulai aktif di komunitas Bukalapak itu di akhir 2014 ya. Mulai di akhir 2014 itu sampai dengan sekarang itu saya aktif dalam arti selalu ya dengan teman-teman di komunitas Bukalapak.
Oh ya, ini lupa tadi. Saya sekarang ini tergabung di komunitas Bukalapak Jakarta ya. Bersama dengan teman-teman pelapak di Jakarta, ada Om Geri, Om Amin, Om Pai. Ada banyak ya dari kota Jakarta. Juga selama di kota Jakarta ini menyenangkan sekali berbagi ilmu, karena seperti kita tahu Jakarta ini pasti banyak pelapak-pelapak besar, namun pelapak-pelapak besar di Jakarta yang bergabung di komunitas itu tidak pernah, ibaratnya apa ya, istilahnya tidak pernah sungkan ya, selalu saling berbagi ilmu. Jadi menganggap sesama pelapak itu bukan kompetitor tapi teman. Cara ikut komunitas, ini ada yang bertanya nih, Tante Mela ya. Cara ikut komunitas itu mudah, cukup gabung komunitas itu, email ke komunitas@bukalapak.com. Nanti dari sana ada tim komunitas yang akan membantu untuk mengarahkan Om Tante sesuai dengan kota domisili. Jadi lebih terarah nantinya ya. komunitas@bukalapak.com. Email saja ke situ ya. Oke, kita mungkin mengingat waktu, kita mulai saja ya. Malam hari ini Om Tante izinkan saya untuk berbagi ya. Jadi saya di sini bukan untuk menyampaikan bahwa apa yang saya akan sharing sebentar ini yang paling benar, tapi ini lebih sekedar ke diskusi ya, lebih ke sharing, berbagi pengalaman. Nanti Om Tante juga bisa berbagi pengalaman, bisa bertanya bagaimana supaya kita bisa menutup penjualan itu dengan baik. Karena semua orang ya, semua penjual online itu pasti pengen penjualannya meningkat ya. Nah, kita akan belajar bagaimana sih cara cepat deal, cara cepat closing penjualan itu. Om Tante pernah nggak atau sering mengalami PHP? Pasti sering ya, namanya orang berjualan itu, apalagi online, tidak ketemu langsung, itu pasti sering yang namanya PHP itu ya. Ada pembeli yang banyak tanya, atau pembelinya ini tanya hari ini nggak beli, besok tanya nggak beli, ibaratnya ngasih harapan palsu. Ada juga yang mampir ke tempat kita, mungkin bertanya tapi sudah muter, sudah keliling-keliling, mungkin sudah melihat-lihat barang kita, tidak jadi beli, cuma lihat beli kagak ya. Nah, bagaimana sih supaya PHP dan CLBK ini kita bisa minimalisir? Kita perlu belajar bagaimana teknik closing, dan bukan cuma sekedar teknik closing, tapi harus closing secara cepat dan tepat supaya kita bisa meminimalisir pembeli PHP dan CLBK ya. Oke, closing sendiri ini artinya nggak susah ya. Closing ini artinya menutup ya, jadi tertutup. Jadi kita dalam penjualan, inti dari pengertian closing ini adalah kita deal, bagaimana pembeli itu mengatakan oke, ya saya mau beli. Itulah saat terjadi closing dengan kita. Bagaimana supaya kita bisa membuat pembeli mengatakan ya oke, atau menutup closing, ini butuh suatu trik atau butuh tips-tips ya. Butuh kita nggak sekedar pasang iklan kemudian bisa langsung closing ya. Mengapa kita harus closing? Karena kalau kita sebagai penjual itu, ketika kita memasang iklan, mungkin dari 10 atau 100 katakanlah orang yang datang berkunjung ke lapak kita ya, karena kita jualan online, ini 10 yang beli dari 100 itu mungkin sudah cukup oke, tapi kita pasti tidak puas. Kita mau 10 ini bertambah jadi 20, 30, 40, bahkan kalau perlu jadi 100. Nah, bagaimana supaya konversi dari 10 ini bertambah dari semua orang yang berkunjung ke lapak kita? Itulah yang akan kita bahas malam hari ini. Kita akan belajar bagaimana teknik-teknik closing ya, dan bukan sekedar teknik closing tapi closing yang cepat. Sebenarnya ada rumusan umum ya yang dipakai di teknik closing. Rumusan umum itu mungkin kalau teman-teman dari dunia marketing sudah hafal ya, AIDA ya. AIDA ini mulai dari kita menarik perhatian, attention ya, kemudian kita menimbulkan interest ya, kita menarik ya minatnya dia, kemudian
Dari minat itu mungkin akan tumbuh keinginan atau hasrat ya dari si pembeli ini atau pengunjung atau orang yang kita sedang prospek. Kemudian pada akhirnya itu akan menuntun untuk dia melakukan pembelian atau ada action, ada tindakan yang dia lakukan di situ. Pada akhirnya closing. Tapi di dalam dunia jual beli online, mungkin AIDA ini nggak bisa kita lakukan satu persatu, step by step, tapi langsung harus sekaligus. Jadi intinya kita harus percepat ya. Nah, semua pasti pengen cepat di dunia online. Karena apa? Ada 3 hal ya. Yang pertama ini adalah waktu adalah uang. Ini ada gium yang sangat terkenal, bukan hanya di dunia bisnis tapi di semua bidang terpakai ya. Waktu itu adalah uang. Waktu adalah uang di sini berarti bukan hanya pembeli yang mendapat manfaat, dia tidak harus mampir ke beberapa tempat untuk membeli, tapi dia cukup mampir ke satu tempat, menemukan produk yang tepat, dan langsung klik beli. Tapi juga bermanfaat untuk kita sebagai penjual, karena dengan kita bisa cepat closing, maka kita bisa menghemat waktu. Waktu yang kita mungkin tadinya dipakai untuk deal-deal atau nego-nego atau chatting berkali-kali, itu kita bisa manfaatkan untuk mungkin kontrol stok, kontrol packing, atau bahkan kita bisa bersosialisasi, berkomunitas. Jadi penting sekali ya mengapa kita harus cepat closing. Yang kedua adalah omset dan reputasi. Nah, omset dan reputasi ini kenapa kita harus cepat closing? Karena penjualan online itu pada dasarnya kita mulai dari closing atau transaksi disetujui ya, transaksi berhasil, pembeli mau beli, kemudian kita berlanjut ke transaksi selesai, berlanjut otomatis kita dapat sales, penjualan kita meningkat, profit kita juga meningkat, dan yang paling terakhir di Bukalapak itu istimewa karena ada yang namanya reputasi. Ini satu siklus, satu cycle ya. Semakin cepat kita closing, maka siklus ini akan semakin cepat. Semakin close, semakin cepat, semakin bertumbuh. Jangan heran kalau ada beberapa kawan pelapak di Bukalapak itu yang feedbacknya mungkin bisa sampai di puluhan ribu, atau dia pangkatnya bisa sampai good seller, karena mereka selain memang produk-produknya banyak yang difavoritkan, tapi mereka juga menerapkan teknik-teknik ini. Yang paling terakhir mengapa kita harus cepat closing adalah untuk pengembangan diri. Pengembangan diri di sini maksudnya dengan semakin kita terbiasa, semakin kita terlatih, semakin sering kita cepat closing ke pembeli atau ke calon pembeli, maka akan melatih kita juga, melatih diri kita sendiri. Bayangkan kalau kita melayani calon pelanggan itu, kita hanya menjawab misalnya dengan malas-malasan, ready gun, atau ya tidak, kita akan terlatih, karakter kita akan terbentuk di situ, lama-kelamaan akan terbentuk di situ. Di saat misalnya skala usaha kita akan membesar, maka kita sendiri akan kerepotan. Jadi cepat closing ini juga melatih diri kita sendiri. Nah, mengapa kita harus ini juga ya, harus cepat closing itu karena ini, orang itu, seorang pembeli akan membeli ketika dia pertama dia mulai merasa percaya. Tapi tidak cukup hanya percaya, ketika dia percaya, misalnya dia bertanya atau dia berinteraksi dengan kita, kemudian dia tidak merasa nyaman, katakanlah si pelapak ini terlalu galak mungkin, atau terlalu cuek misalnya, atau lama tidak dibalas, maka dia tidak akan merasa nyaman, closing tidak akan terjadi. Jadi kita harus menumbuhkan ya, dari trust, dari kepercayaan itu, kemudian dari situ akan ada rasa nyaman. Ketika pembeli sudah merasa nyaman dengan kita, maka dia tidak akan segan untuk deal closing. Bahkan bukan hanya sekali, tapi bisa berkali-kali. Dia bisa menjadi repeat buyer di kita. Nah, ini ada 5 bagian ya. Jadi saya mencoba untuk menjabarkan cara cepat closing ini dalam 5 bagian. Kelihatannya panjang, tapi sebenarnya ini hal-hal yang sudah sering kita lakukan bersama-sama ya. Sudah sering, apalagi seorang penjual atau seorang pelapak yang senior pasti sudah sering melakukan ini, mungkin tanpa dia sadari ya. Yang pertama itu adalah penguasaan diri. Kemudian ada, kita harus memahami calon pembeli kita. Kemudian selain itu kita harus menguasai produk yang kita jual. Setelah itu kita harus konsisten ya menerapkan teknik-teknik closing ini. Dan yang paling terakhir, kita juga bisa memanfaatkan fitur atau alat apapun yang ada di sekeliling kita untuk membantu supaya kita bisa cepat closing. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Mengingat waktu, saya percepat.
tanpa kita bisa menguasai diri kita, maka tidak ada gunanya teknik-teknik selanjutnya. Yang paling pertama Anda harus kuasai adalah penguasaan diri. Anda harus bisa menguasai diri Anda. Itu mulai dari Anda harus punya strategi. Kita harus tahu apa yang akan kita kira-kira situasi apa yang akan kita hadapi ketika berhadapan dengan pembeli. Apakah ini pembeli yang mungkin rewel, ada pembeli yang sekali tanya langsung menjawab, langsung beli, ada pembeli yang mungkin butuh dikasih gift, bonus, gimmick. Nah, ini kita harus memperkirakan. Jadi kita harus punya kira-kira semacam rencana, kalau menghadapi pembeli seperti ini saya harus seperti apa, menghadapi pembeli seperti ini saya harus seperti apa. Ini namanya punya strategi. Minimal katakanlah kita di dalam dunia online itu, karena lebih banyak kata-kata ya dibanding tatap muka, minimal kita punya, kalau saya pribadi saya menyiapkan semacam template chat. Jadi ketika ada orang bertanya apa, saya bisa langsung, oh ini seperti ini, dan saya udah tahu orang bertanya ini berarti dia tipikal pembelinya ini seperti apa. Nah, itu kita harus punya strategi. Kemudian yang kedua, kita harus percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri, kita tidak akan mampu menjual produk kita. Bagaimana pembeli akan membeli kalau kita sendiri ragu untuk menjual apa yang ada di kita? Percaya diri ini juga akan mempengaruhi emosi kita. Emosi kita akan lebih stabil, dan selain emosi, percaya diri ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita berkata-kata atau bersikap terhadap pembeli. Tentunya akan semakin positif ya ketika kita semakin percaya diri. Kemudian ada kontrol emosi. Nah, ini salah satu yang paling penting ya dalam penguasaan diri. Karena kebanyakan seller itu ketika adu argumen misalnya dengan pembeli, nah ini sisi emosinya mulai terkorek. Kita harus belajar untuk mengontrol emosi kita. Kemudian yang terakhir adalah kita harus harus menggunakan bahasa yang ramah, sopan, dan bahasanya tepat, penggunaan kalimatnya harus tepat. Nah, kemudian ini selanjutnya kita bagaimana kita memahami calon pembeli. Calon pembeli di sini kita harus pertama kita harus fast respon ya, cepat merespon. Ini adalah kunci yang paling, sebenarnya kalau saya boleh bilang, fast respon inilah yang paling pertama, karena dalam jual beli online waktu itu segalanya. Ketika ada pembeli bertanya barang ke kita terlambat balas, apalagi di Bukalapak ya. Bukalapak itu selisih 3 atau 5 menit, itu pembeli bisa lari ke tempat lain. Karena saya pernah terjadi seperti itu. Dari situ saya selalu mengusahakan supaya ketika ada pembeli bertanya ke saya, maka saya harus jawab. Minimal saya sapa dulu, halo Gan. Nah, kalau pembeli sudah bertanya kemudian tidak ada yang menyapa, lama baru disapa, maka pembeli kemungkinan besar akan mencari tempat lain. Kemudian kita tidak kaku dan fleksibel. Nah, tidak kaku dan fleksibel ini sebenarnya lebih ke bagaimana tadi kita menghadapi tipikal buyer, kemudian bagaimana kita membahasakan ya sapaan. Jadi ada yang mungkin sering saya lihat ya, kalau teman-teman itu, iya kak gitu, padahal bukan kakaknya, ya sis, padahal bukan saudarinya. Atau ada juga yang kalau kita lihat dia mungkin pembelinya chatting ke kita itu semi formal, katakanlah dia, selamat siang pak, ini ada nggak? Kita balasnya juga mengikuti, selamat siang juga pak. Jangan selamat siang pak, kita balasnya iya kak, wah nggak nyambung. Nah, ini kalau pembelinya formal lewat. Intinya kita harus fleksibel. Kemudian kita harus jeli melihat kebutuhan pembeli. Melihat kebutuhan pembeli ini kadangkala di chat pertama kali ketika pembeli bertanya barang itu kita sudah bisa melihat. Misalnya dia chat itu dari barang, katakanlah sebuah produk, katakanlah misalnya casing. Nah, dia akan bertanya apakah casing ini cocok dengan handphone saya. Handphone saya katakanlah Samsung A7 atau Asus Zenfone 5. Nah, kita harus bertanya ke dia, menggali lebih lanjut. Di pertanyaan kedua kita bertanya balik ke dia, kira-kira ini mau dipakai untuk sehari-hari atau ada rencana untuk misalnya dipakai berenang atau ke air. Nanti kalau memang dia rencananya mau pakai ke segala tempat, mungkin dia akan menjawab, oh iya saya ada rencana untuk minggu depan itu pergi berlibur, kemungkinan akan masuk ke air. Nah, kita bisa lihat alternatif. Mungkin produk yang dia tanyakan ini kurang pas, kita bisa langsung memberikan produk yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, ini hampir sama ya dengan jeli melihat kebutuhan. Jangan pembeli misalnya mau beli tripod yang tinggi, mau beli tripod khusus buat di meja, tapi
karena kita ngotot mau ngejual tripod yang tinggi, ya nggak apa-apa sih, cuman ada baiknya kita lebih ke solusi yang tepat buat dia, yang bermanfaat. Dia ternyata hanya butuh yang misalnya tripodnya yang di meja ya, kita tawarkan sesuai yang dia butuhkan. Yang paling terakhir ini adalah berikan pujian. Nah, seperti kita semua tahu, itu hampir semua manusia suka dengan pujian ya. Jadi tidak ada salahnya ketika pembeli datang ke lapak kita, meskipun pembelinya ini pada akhirnya tidak jadi membeli, tidak ada salahnya kita memberikan pujian. Misalnya kita bisa mengatakan terima kasih sudah mampir, atau terima kasih sudah berkunjung dan melihat-lihat di lapak kami. Nah, sebagai pembeli mungkin pada saat itu dia tidak jadi membeli, tapi karena dia melihat bahwa kita ramah, bisa jadi pada saat berikutnya dia akan membeli, atau mungkin dia langsung membeli pada saat itu juga. Oke. Kemudian yang ketiga ini adalah pengetahuan produk. Nah, pengetahuan produk ini mulai dari minimal kita harus tahu produk itu secara umum ya. Kemudian karena ada pengetahuan produk ini pun kita bisa meminimalisir risiko komplain. Kemudian antisipasi ya, smart buyer. Saya ini aja ya, saya percepat nanti penjelasannya di bawah. Kemudian ada fokus. Kalau kita mengetahui produk itu, pada saat kita ini dengan pembeli ya, kita sebaiknya fokuskan ke kelebihannya. Bicara apa adanya tapi fokus ke kelebihan. Mungkin kalau ada kelemahan tidak perlu diekspos berulang-ulang, cukup sekali disebutkan saja. Yang kita fokuskan berulang-ulang itu adalah kelebihannya. Dan yang terakhir itu adalah dengan adanya pengetahuan produk ini akan memperkuat kepercayaan atau trust pembeli ke kita. Karena kita bayangkan saja, misalnya ada seorang pembeli bertanya, "Gan, kamera ini spesifikasinya apa ya?" Kemudian kita membalas, "Wah, cari di Google aja kan." Wah, memang sih benar, di Google banyak pasti ada. Cuman sebagai pembeli, pasti pembelinya ingin mendapatkan jawaban langsung dari si penjual. Usahakan kita tahu minimal sedikit spesifikasi dari produk yang kita jual. Yang selanjutnya adalah konsisten dengan teknik-teknik closing. Ada banyak teknik-teknik closing, nanti di bagian akhir sebentar slide bisa dilihat beberapa di antaranya. Konsisten di sini artinya kita harus menerapkannya dengan terus berulang-ulang, kemudian kita beradaptasi karena teknik-teknik closing ini terus berkembang. Jadi tidak hanya kita harus terpaku ke satu teknik saja, kemudian kita bisa juga menggunakan variasi atau kombinasi dari teknik-teknik ini. Kemudian jangan lupa latihan. Saya harus akui, kadang saya pun ketika lagi sibuk, mungkin ketika ada yang bertanya barang itu, saya mungkin hanya balas ready gun gitu. Tapi ini seharusnya tidak boleh. Ini seharusnya kita dalam situasi apapun kita harus tetap melatih, terus melatih berulang-ulang, karena dengan latihan itu akan menjadi kebiasaan di kita. Nah, yang paling terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi ini kita mengevaluasi apakah teknik yang saya pakai ini masih relevan, atau apakah sapaan saya ini masih tepat. Wah, sepertinya kurang cocok kalau saya menjawab langsung seperti ini. Oke, kemudian hari nanti akan saya perbaiki. Ini kita harus evaluasi terus menerus. Kemudian lanjut. Yang paling terakhir dari cara cepat closing itu adalah kita memanfaatkan fitur atau alat bantu di sekeliling kita ya. Ada banyak fitur atau alat bantu di sekeliling kita yang bisa kita pakai ya. Misalnya untuk Bukalapak sendiri ada aplikasi BL ya. Kita di jalan bisa, bahkan di toilet pun kalau mau bisa membalas pesan atau chat dari orang yang bertanya barang ke kita ya. Kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada iklan kita ini mulai dari copywritingnya, fotonya menarik, kemudian catatan pelapaknya ini informatif. Itu sebetulnya satu tools kita untuk mempercepat closing. Misalnya kalau di saya sendiri itu paling sering terjadi ketika ada pembeli bertanya ready gun, saya hanya membalas satu template itu langsung transaksi. Apa mungkin karena deskripsi iklannya yang sudah panjang, mungkin informasi yang dibutuhkan sudah ada di dalamnya. Jadi penting sekali iklan kita ini satu kesatuan ya dengan teknik closing ini. Kemudian buatlah template pesan atau chat. Ini bisa sederhana pakai Word, atau kalau saya di rumah saya pakai Excel aja. Saya copy paste ke Excel, ketika ada yang bertanya saya jawab dari Excel, tinggal di copy paste karena kebetulan pakai dengan data-data ini ya, data-data hitungan-hitungan di Excel. Atau ada juga yang memakai seperti misalnya kemarin itu di webinar Tantuwana memakai Google Press Express kalau saya nggak salah ya, itu toolsnya. Bisa juga kita pakai beberapa aplikasi di Android. Intinya aplikasi yang mempercepat kita untuk membalas pesan. Ketika kita ketik ready, maka yang muncul langsung ready kan, siap dikirim, silakan dipesan, terima kasih. Misalnya seperti itu ya.
Jangan lupa di Bukalapak sendiri ada fitur Bukalapak yang bisa dibilang jemput bola. Saya berapa kali pakai ini dan sering berhasil. Misalnya di transaksi itu ada filter menunggu. Menunggu ini kan orang pembelinya ini sudah beli tapi dia belum transfer ke Bukalapak. Nah, kita bisa jemput bola. Kita bisa kirimkan chat atau pesan, "Hai Gan, transaksi nomor sekian-sekian sudah kami terima atas barang ini. Ini barangnya sudah dipaket dan siap untuk dikirim. Kalau berkenan, mohon segera ditransfer ke rekening Bukalapak ya." Nah, pembeli yang mendapatkan chat seperti ini, jemput bola seperti ini, tentu akan senang. Wah, ini berarti penjualnya peduli dong dengan saya. Otomatis dia akan mempercepat closing. Ada juga untuk fitur akun premium ya. Premium profesional itu ada peminat barang. Nah, ini peminat barang kita, ini juga kita bisa pakai untuk jemput bola, sama seperti filter menunggu tadi. Oke, kemudian ini beberapa teknik closing ya yang sering dipakai. Saya nggak akan bahas satu persatu karena ini tekniknya sebenarnya bisa dipakai di online, tapi agak sulit untuk diterapkan kalau satu persatu. Misalnya teknik ya ini atau double binding, kita memberikan pilihan yang sudah pasti pembeli akan membeli. Membeli mau merah atau hitam. Nah, ini kan sudah pasti pembeli akan membeli. Atau, "Pak, ini barangnya merah, Bapak butuh buat handphone ini ya?" Pembeli akan otomatis menjawab ya. 3 atau 4 pertanyaan kita tanya ke dia, dia menjawab ya, itu kemungkinan besar akan closing. Tapi kalau di online berbalas-balasan itu 3, 4, 5 chat, wah ini udah makan waktu. Jadi ini teknik-teknik yang sebenarnya kita kembangkan, yang tadi saya sebut kita bisa adaptasikan atau variasikan ya. Ada teknik yang menang yang bertanya tadi ya, seperti tadi pembeli bertanya, kita tidak menjawab sekedar menjawab ready atau apa, tapi kita ready, kita tanya balik, "Ready Gan, mau dikirim hari ini misalnya?" Atau, "Ready Gan, sebelah mana ya biar kami bantu kirimkan cepat misalnya pakai Gojek." Nah, atau bridging ya, bridging ini kita mengarahkan, "Oh ready Gan, kebetulan ini kita ada 3 pilihan produk yang mirip. Agan boleh lihat yang ini misalnya untuk kelebihannya ini, yang ini kelebihannya ini, yang terakhir kelebihannya ini." Biarkan si pembeli yang memilih. Kemudian ada juga bisa kita kasih 3 penawaran dalam 3 keuntungan ya dalam satu penawaran. Misalnya, "Boleh kan di ini sekarang, nanti kami berikan bonus, kemudian Agan beli pakai JNRX, tapi nggak apa-apa kita upgrade ke JNE Yes," misalnya ya. Saya pernah melakukan beberapa kali seperti itu dan syukurlah pembelinya senang dan langsung deal ya, langsung closing. Kemudian now or never, ini yang paling sering ya, paling sering trik dipakai. Beli sekarang, besok harga naik. Kejutan juga bisa kita pakai. Kemarin itu saya sempat ngasih kejutan ke beberapa buyer saya. Ada sesuatu yang saya berikan bonus di dalam paket ya ke mereka, dan mereka tidak sangka, dan itu membuat mereka beli lagi langsung. Jadi deal closing, dan deal closingnya berulang kali, 2 kali ya. Ini teknik-teknik lainnya ada todong, rasa nggak enakan. Jadi todong ini sebenarnya yang paling sering ya saya pakai. "Ready Gan, kalau berkenan silakan segera membeli supaya tidak habis stok." Nah, intinya kita di dalam melayani pembeli itu juga kita tidak boleh hanya harus fokus ke teknik-teknik ini, tapi kita harus beradaptasi ya. Beradaptasi, kita kombinasikan teknik-teknik ini, dan bagaimana ketika pembeli itu sudah membeli ke kita, kita juga mampu tetap memberikan pelayanan yang terbaik ke dia. Nah, ini contoh chat ya. Ini template yang paling sering saya pakai. Ketika ada, kebanyakan orang akan bertanya, "Ready Gan?" atau "Stok ada?" Saya sudah punya template, saya langsung jawab seperti ini. Ini sebenarnya lebih ke menodong dan eksklusif ya, terbatas, now or never. Ini udah gabungan ya. "Hai, stok ready terbatas, siap untuk diorder, silakan segera transaksi jika berminat agar tidak kehabisan. Sangat disarankan baca detail penjelasan." Sangat disarankan membaca detail penjelasan. Otomatis si pembeli akan balik ke iklannya. Ketika dia balik ke iklannya, dia melihat informasi yang dia butuhkan cukup, dan dia semakin sering dia membaca iklannya itu, maka otomatis akan semakin besar ketertarikan dia untuk membeli ya. Dan yang paling terakhir, jangan lupa ucapkan selalu terima kasih. Meskipun kita tidak bertemu muka, gunakan icon smile. Selalu saya pakai icon smile ya. Dan ini sangat-sangat manjur. Saya kesulitan menemukan contoh-contoh chat di saya itu. Udah beberapa saya cari yang agak panjang ya, yang mungkin variatif, tapi susah karena kebanyakan dengan teknik ini di saya itu pembeli langsung deal ya, langsung close. Oke. Ini juga beberapa contoh, ini juga pernah saya terapkan ya. Jadi, "Hai Gan, ready nggak?" Gitu. "Oke, stok terbatas. Kebetulan untuk transaksi ini kita ada promo, beli 1 gratis 1. Kira-kira," saya langsung tembak, ini double binding, "mau merah atau hitam?"
Jadi dia nggak akan berpikiran lagi untuk tidak beli, dia akan berpikiran merah atau hitam ya yang bagus, lagi promo nih, rugi kalau nggak diambil. Ini kita mempengaruhi, karena apa? Pembeli online itu 80% itu dipengaruhi oleh emosi, oleh sisi psikologis, bukan logika. Meskipun ada juga yang tetap pakai logika ya. Nah, dia bertanya, oh bagusan mana, merah atau hitam? Nah, saya menjawab lagi, sejauh ini, dan ini sesuai fakta, usahakan kita, meskipun kita apa ya istilahnya sedang melakukan closing ke pembeli, tapi jangan pernah berbohong, usahakan kita selalu sampaikan data yang tepat. Nah, ini saya menyampaikan data bahwa lebih banyak yang beli warna hitam, tapi merah juga cocok. Kebetulan yang bertanya laki-laki. Ini akan kelihatan berkarakter ya, tampil beda dan berkarakter, karena produk serupa mungkin di pasaran, katakanlah kalau dia pergi ke suatu tempat yang ramai orang, ada beberapa yang pakai produk yang sama, semuanya warna hitam. Nah, ketika dia pakai merah, dia akan tampil beda dan berkarakter. Saya memuji dia, mengarahkan dia, intinya saya mengkombinasikan beberapa teknik tadi. Oke, langsung beli sekarang, gratisannya dia minta merah juga. Termakan dia rupanya ya, bukan termakan itu. Memang sesuai juga dengan kebutuhan, dia pasti pengen tampil beda. Sip, terima kasih, saya memuji dia kembali ya. Nah, ini contoh satu lagi, ini juga pernah saya terapkan. Orang nggak bertanya, barang ready nggak? Stok ready nggak? Enggak, dia langsung nanya berapa hari sampai, padahal saya sendiri belum tahu dia lokasinya di mana, karena kan transaksinya belum masuk ya. Saya langsung jawab, halo kak, transaksi kalau kami terima sebelum jam 12 siang, kita dan kakak pilih Kurir Express. Jadi saya mengarahkan dia untuk membeli dengan Kurir Express, karena saya tahu dari pertanyaan pertama ini otomatis merefleksikan kebutuhan dia agar supaya barang dia cepat terima. Nggak ada orang yang bertanya berapa hari sampai tapi dia nggak keberatan kalau sampainya misalnya 5 hari, 6 hari. Kalau bertanya seperti ini pasti pengen cepat. Jadi otomatis langsung saya arahkan dan memilih Kurir Express sebelum jam 12. Paket kita kirim hari ini dan semoga besok sudah diterima. Kebetulan yang bertanya ini di Jabodetabek ya. Langsung saya tembak lagi. Ini pertanyaan, butuh berapa pieces? Nah, dia menjawab butuh 1, tapi komplain. Kok ongkirnya mahal ya? Kemudian saya jelaskan lagi, betul, karena Kurir Express ada jaminan paket diterima besok harinya. Nah, saya bujuk lagi, supaya ongkirnya tidak berasa mahal, mungkin ada baiknya kalau sekalian beli produk pelengkap. Ini udah masuk ke teknik closing tadi, ada cross selling ya, ada cross selling, ada kombinasi ya, komplementer ya, pasti cocok. Kebetulan ini dengan handphone ya, dengan produk handphone. Produk yang dia tanyakan ini ada kaitannya dengan produk handphone. Oke, proses segera ya, terima kasih, padahal transaksinya belum masuk. Tapi saya percaya, jadi saya jawab, baik kak, kita kabari setelah kirim, terima kasih. 2 menit kemudian transaksinya masuk, langsung saya proses dan kirim. Nah ini yang sempat saya screenshot ya, ini bukti ya. Mungkin kelihatan ya atau enggak ya, terlalu kecil ya. Ini bertanya ready kan, kemudian saya jawab yang tadi, stok ready terbatas, siap di order. Nggak pakai lama. Nah ini kalau lihat pesan di bawahnya, ini pesan saya yang menyatakan ke si pembeli bahwa paketnya sudah dikirim. Ini tanggal 10, ini tanggal 11 ya. Jadi 1 hari otomatis berarti dia bertransaksi di tanggal 10. Nah, setelah dia bertanya 12.53 ya, 10 April 12.53, ini kejadian baru. Nggak lama masuk email di saya. Masuk emailnya ini orang yang sama, 10 April 16.25. Jadi mungkin pada saat selesai dia berinteraksi dengan saya, chat, dia klik beli, tapi transfernya mungkin beberapa saat kemudian. Transaksi saya terima di pukul 4 sore dan langsung saya proses. Langsung cepat closing. Tidak hanya sekedar closing, tapi closingnya juga cepat. Tapi ada beberapa mungkin yang memang pembeli kita pada saat kita closing dengan dia, kita sudah coba semua teknik closing, mungkin pada saat itu dia tidak akan beli. Om tante tidak usah putus asa atau merasa menyerah, karena bisa jadi hari itu dia tidak beli, besok dia bisa beli, atau bahkan mungkin minggu depannya. Saya beberapa kali juga mengalami hal yang sama. Ada pembeli yang bertanya, wah ini pertanyaannya tuh udah panjang lebar. Saya jawabnya itu sampai harus ada sedikit buka Google, karena ada spesifik teknis yang dia tanyakan yang saya nggak tahu. Tapi saya berusaha jawab sebaik mungkin. Belum beli. 2 hari kemudian dia beli barang yang sama itu langsung 8 pieces. Jadi sangat bermanfaat ya, kita melayani juga pembeli dengan ramah, dengan bahasa yang tepat, kita informatif dengan cepat, otomatis teknik closing ini akan mempan ya, pembeli akan langsung segera klik beli. Oke, mungkin
dari saya itu dulu biar nggak terlalu kepanjangan. Nah, ini sudah banyak ada pertanyaan ya ini. Pertanyaannya, oke, ini ada pertanyaan ya yang dari Vingi Home Decor ya. Ini om apa tante ya ini? Vingi Home Decor, maaf saya nggak hafal. Ada yang ditulis di spek dengan lengkap, tapi tetap saja masih ditanya. Ya, betul sekali. Di saya pun masih ada seperti itu. Tapi bersyukurlah karena dia masih bertanya, artinya dia masih punya minat dengan barang kita. Nah, tinggal bagaimana ketika dia bertanya ini, kita layani saja. Nggak apa-apa, kita tetap layani. Pembeli itu adalah raja. Kita dari salah seorang senior di Bukalapak itu saya belajar bahwa pembeli raja, tapi kita dewa. Kita dewa yang mengarahkan pembeli untuk beli. Nah, ketika dia bertanya, jawab saja. Kita jawab, kita layani. Kita layani dengan baik, pasti akan deal ya. Kemudian dari Om Nurhansyah, gimana menanggapi calon buyer yang menawar harga lewat chat di Bukalapak? Ya, kemarin Bukalapak banyak promo ya, promo nego ya. Ini rupanya promo negonya selesai, dia menawar lewat chat. Saya pribadi pernah melakukannya sebagai pembeli. Tidak apa-apa om, itulah memang jual beli online. Kalau om setuju, tinggal harganya di set sesuai dengan harga deal dengan dia. Kalau tidak setuju, kalau misalnya belum sesuai dengan strategi penjualan om, nggak apa-apa, tinggal dibujuk saja supaya tawarkan ke dia itu kelebihannya. Bujuknya itu dialihkan, dia minta harga segini tapi kita bilang, oh iya om, memang harganya mungkin berbeda dengan di pasaran, harganya mungkin segini tapi ada kelebihannya ini atau benefit ini yang bisa om dapatkan dari produk ini. Mungkin di lapak sebelah om tidak bisa mendapatkan itu. Nah, katakanlah misalnya packingnya bagus, kirimnya lebih cepat ya, atau ada om bisa bundling produk ya. Oh iya memang lebih mahal tapi om dapat free ini loh. Nah, kita coba tawarkan saja dulu. Intinya jangan ketika pembeli bertanya ke kita itu, jangan pada awalnya kita sudah pasang perisai dulu ya. Jangan berpersepsi negatif dulu dengan pembeli. Kita usahakan selalu punya pikiran positif dengan pembeli. Wah, ini pertanyaannya nih semangat sekali. Vingi Home Decor baru tahu ada fitur menunggu, itu pilihannya di mana? Fitur menunggu bisa didapat di masuk ke transaksi, bisa dilihat di aplikasi BL itu, atau di laptop itu ada filter. Kalau di posisinya agak di atas ya, memang tulisannya kecil tapi bisa dicek ada filter itu, tinggal diklik drop down boxnya itu nanti ada pilihan mulai dari semua, menunggu, dibayar, diterima, diproses, dikirim. Klik aja yang menunggu, nanti akan muncul daftar transaksi menunggu. Itu artinya pembeli yang sudah beli tapi dia belum transfer pembayaran ke kita. Cara membuat template bagaimana supaya chat otomatis dengan pertanyaan yang sama? Maksudnya ini mungkin bukan pertanyaan ya, tapi jawaban yang sama ya. Kalau saya memang ada program-program yang membantu ya, tapi kadang program ini mungkin bagi om tante yang punya hardware dengan spesifikasi terbatas, misalnya katakanlah laptopnya mungkin terbatas spesifikasi hardwarenya, jadi tidak bisa terlalu banyak menginstal program. Nah, saya simple saja, saya buat ke Word atau Excel. Kalau saya selalu bekerja itu ada file Excel, karena di Excel ini ada data hitung-hitungan saya yang saya pakai untuk menjalankan usaha. Nah, saya tinggal buat satu worksheet di Excel, template itu saya ketik ke situ. Ketika ada yang bertanya, saya tinggal copy paste. Karena saya kebetulan lebih banyak bekerja dengan laptop di rumah ya. Tapi om tante juga bisa buat, misalnya kalau di Android itu ada, saya pakai di Android itu pakai Color Note ya. Color Note ini kita bisa pakai ya, ini nggak kelihatan ya. Color Note ini kita bisa pakai untuk bikin template hampir sama kayak Word tapi dia lebih ringan. Kalau ya, oke, ini Neuron Cloud ya. Om Grando, gimana kalau kita sudah fast respon, baik itu chat di BL, SMS, telepon ke buyer, tapi buyer susah dihubungi dan tidak balas chatnya, sedangkan produk yang dibeli tidak jelas karena tidak dicantumkan size dan warna produk yang dipesan,
sedangkan batas pengiriman dari Bukalapak sudah mepet. Tidak usah khawatir, boleh melaporkan ke tim customer service Bukalapak ya, atau bisa chat ke Bukalapak Care, akun Bukalapak Care, minta dibantu. Nanti ada tim dari Bukalapak yang juga akan bantu follow up ke pembeli. BL ada fitur dari Rofi Maza. BL ada fitur auto replay ya. Mau dong, di mana bisa cari fiturnya? Fitur auto replay ini sepertinya belum ada ya di Bukalapak ya. Ini jadi dari mungkin dilihat auto reply karena begitu ditanya langsung cepat dibalas. Nah, ini mungkin penjualnya pakai template chat juga sama seperti saya. Kalau dia pakai template chat ketika bertanya cepat dibalas, nah ini berarti ada template chat, bukan lagi pakai fitur auto reply. Oh ya, Om Tante, ini juga kalau ada kesulitan-kesulitan ya, misalnya dalam transaksi atau ini ya mau menghubungi CS itu, bisa dicek juga di Buka Forum ya. Di Buka Forum itu selain ada tips dan trik bagaimana untuk menghadapi pembeli atau mengenal tipe-tipe pembeli, juga ada mengenai ini ya, CS ya, pelayanan CS juga ada di sana ya. Bisa dikontak dari situ juga. Alamat Buka Forum itu, udah tahu Buka Forum belum nih? Jangan-jangan belum pada tahu nih. Buka Forum itu forumnya komunitas Bukalapak. Di situ semua pelapak, bahkan ada mungkin juga yang bukan pelapak ya, tapi rata-rata itu pelapak, saling berbagi tips, trik, pengalaman, semuanya di-sharing di situ. Alamatnya itu bisa diakses di komunitas.bukalapak.com. Buka Forum, klik di komunitas.bukalapak.com. Dari pertanyaan selanjutnya ya, dari Mula. Om, bagaimana cara cepat closing bagi akun baru dan pembeli percaya kepada kita walaupun akun kita masih anak bawang? Anak cabai nggak ada nih. Masih anak bawang. Intinya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita itu mengkombinasikan semua yang tadi, mulai dari fast respon, keramahan, kemudian kita menguasai produk, ditambah iklan kita itu bagus, copywriting, foto sama catatan pelapak kita itu informatif, tidak akan sulit mendapatkan closing. Ingat yang tadi juga saya sudah sebut di awal, semua pelapak yang saat ini jadi top seller di Bukalapak, punya feedback banyak, omsetnya meningkat, itu semua mulai dari akun baru, mulainya dari anak bawang. Jadi tidak ada yang tiba-tiba langsung besar ya. Tapi karena mereka konsisten menerapkan teknik-teknik closing ini, otomatis mereka jadi besar. Nah, jadi tetap semangat, tetap layani pelanggan dengan baik, pembeli dengan baik, sekalipun dia hanya bertanya ya. Ingat, bisa saja besok dia beli atau lusa, meskipun hari ini dia belum beli. Oke. Pertanyaan berikut dari Om Dedis. Om punya berapa karyawan saat ini? Saat ini kalau saya sendiri ya, di lapak saya sendiri itu saya ada 1 karyawan ya. Jadi selain saya sendiri ada 1 karyawan yang saya saya berdayakan untuk membantu untuk penjualan di lapak saya. Jangan lupa Om Tante, teknik-teknik ini juga diajarkan kalau untuk yang punya staff atau karyawan ya. Ini harus diajarkan juga ke staff atau karyawannya, karena jangan sampai ada satu pembeli yang bertanya ke kita. Ketika dia bertanya, misalnya bukan kita yang balas, tapi staff atau karyawan kita. Nah, ketika dia bertanya kembali, sudah kita yang menjawab, dia bisa saja komplain, wah kok ini gaya bahasanya beda. Mungkin tadi staffnya jawabnya asal-asal, atau staffnya itu jawabnya terlalu galak misalnya, atau kesannya cuek. Ketika kita membalas, bahasanya beda. Jadi supaya satu standar, supaya pembeli itu melihat bahwa kita itu pelayanannya bagus, yang punya staff atau karyawan mereka juga harus harus Om Tante juga harus mengajarkan mereka bagaimana supaya melayani pelanggan dengan baik, supaya bisa cepat closing. Pertanyaan berikut dari Om Eric Bigger. Om Grando, gimana caranya agar buyer yang masih di kolom menunggu agar cepat transaksi dan closing? Nah, ini yang tadi saya sebutkan, jemput bola Om. Jemput bola. Perkara bolanya itu dapat gol atau enggak, kita jemput bola dulu. Jemput bola saja itu belum tentu gol, apalagi kita diem, enggak jemput bola. Jadi kita jemput bola dulu, kita tawarkan dulu. Nah, posisi jemput bola ini artinya kita duluan yang memulai chat kan. Jadi bisa mungkin mengikuti yang seperti tadi saya sebutkan, karena kita belum tahu karakter pembelinya ini seperti apa, atau ya mungkin kita bisa tahu barang yang dia butuhkan apa, tapi minimal
kita dulu yang membuka percakapan, kita bisa menawarkan, mengingatkan dengan halus ke dia bahwa pembayaran akan berakhir, sayang kalau barangnya ini tidak jadi, transaksinya ini tidak jadi berhasil, nanti kebutuhannya tidak dapat ya dengan barang ini. Chatnya kalau quick buyer otomatis via SMS ya, dan jangan rugi ya, jangan merasa rugi ya untuk menelpon. Saya sering juga menelpon pembeli ya, apalagi sekarang kan telepon banyak paket murah ya, nelpon itu pasti tertutup dengan profit kita. Pertanyaan selanjutnya dari Tante Hestia ini, Om, toko saya sudah 2 bulan tidak ada pembeli sama sekali, salah di mana ya? Ada yang bertanya satu, sudah saya jawab cepat tapi nggak jadi beli juga. Om mau tanya, misal kita mau cek ketersediaan agar customer tidak lari ke tempat lain, harus jawab apa ya Om? Ini 2 pertanyaan ya. Salah di mana? Wah, salah di mana ini? Kalau untuk mengevaluasi secara keseluruhan itu banyak hal yang harus dilihat ya, termasuk kita mungkin harus lapaknya harus dibedah ya, dicek mungkin satu persatu, atau strategi penjualannya harus diubah. Misalnya tadinya lebih banyak produk-produk tertentu mungkin diubah ke produk tertentu, atau mungkin tadinya hanya pakai satu kurir bisa dipakai beberapa kurir. Intinya ada beberapa hal, ada banyak hal yang harus dievaluasi. Tapi sepanjang kita menerapkan teknik closing ini dengan konsisten, itu peluang untuk deal itu pasti ada. 2 bulan ini mungkin dia belum ada transaksi ya, mungkin ada yang bertanya belum beli, tapi bisa jadi besok atau lusa orangnya jadi beli. Kemudian pertanyaannya yang berikut, mau cek ketersediaan agar customer tidak lari ke tempat lain. Maksudnya ini seperti apa ya, mau cek ketersediaan ini? Saya kurang paham ini pertanyaannya, arahnya kemana ini. Karena kita nggak bisa mengikat customer ya, kita nggak bisa mengikat pembeli. Yang bisa kita lakukan adalah mempengaruhi psikologis pembeli agar supaya dia merasa tadi percaya dengan kita, nyaman dengan kita. Ketika itu sudah ada, percaya dan nyaman, pasti dia akan bertransaksi. Apakah hari ini, besok, atau mungkin lusa ya. Karena orang yang bertanya barang ke kita itu pada dasarnya mereka berminat mulai dari cuma sekedar berminat atau memang dia butuh ya. Kemudian pertanyaan berikut dari Tante Putri, bagaimana strategi menjawab pertanyaan pembeli yang suka membandingkan produk dengan harga murah di lapak sebelah ya. Jadi ada salah satu teknik closing itu memang ini digunakan kalau terpaksa, itu kita banding pesaing, kita banding dengan kompetitor kita. Meskipun saya selalu bilang kalau di Bukalapak itu sebenarnya kompetitor teman, karena kita juga belajar ke kompetitor kita. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan pembeli ini? Kita bisa memberikan apa yang tidak ada di kompetitor ini. Misalnya kita bisa mengunggulkan dari sisi layanan. Oh, memang harga kami mungkin sedikit lebih mahal, tapi kita bisa langsung kirim pakai Gojek atau Gosen mungkin, atau Ninja mungkin di kompetitornya tidak ada. Atau kita bisa menawarkan bundling produk, atau kita bisa menawarkan sesuatu yang memperkuat kepercayaan. Misalnya katakanlah barangnya flash disk, di sebelah ada garansi nggak? Nah, punya kami garansi 10 tahun loh, atau garansi seumur hidup loh. Ini kita bisa pakai. Intinya kita eksplorasi apa kelebihan yang ada di kita yang bisa kita gunakan untuk supaya deal closing dengan cepat ya. Oke, ada pertanyaan berikut dari Bali Wae. Ada tips supaya baru pandangan pertama customer langsung tertarik chat sama kita Om? Pandangan pertama customer langsung tertarik chat sama kita. Biasanya customer itu tertarik karena ini kaitannya sebenarnya masuk ke lapak ya. Pasti dia akan lihat produk yang dia cari apa. Nah, ini berawal dari iklan produk kita. Iklan produk kita itu harus menarik. Ini pembahasannya agak lebar ya. Kalau iklan produk kita sudah menarik, lapak kita menarik, otomatis pembeli itu akan tertarik untuk chat dengan kita. Dari situ ya, pandangan pertamanya itu ada di iklan kita, di lapak kita. Kalau itu menarik, baru dia akan tertarik dengan chat kita. Yang lain mana nih? Kok nggak bertanya nih? Dikit pertanyaannya nih. Ayo. Pasti mau dong Om Tante supaya closingnya
Pasti mau dong Om Tante supaya closingnya cepet kan? Bertanya dong, ayo. Nah ini ada dari Eri Riflan Sulfikar. Om, untuk judul produk kita copywritingnya harus seperti apa ya? Wah, ini pembahasannya bisa dilihat di salah satu sesi webinar ya. Kalau nggak salah webinar, saya lupa webinar keberapa, bisa dicari di YouTube channel komunitas Bukalapak. Itu ada pembahasan khusus mengenai copywriting, bagaimana tulisan kita, penulisan di iklan kita supaya bagus, menarik. Itu dari Om Naufal ya, dari komunitas Bogor. Bisa dicari di channel komunitas Bukalapak di YouTube, atau di YouTube itu diketik saja webinar komunitas Bukalapak. Nanti muncul semua webinar komunitas. Ada satu sesi yang Om Naufal khusus bawa tentang copywriting. Nah, pertanyaan berikut dari Aditya. Ada beberapa teknik closing ya, ketinggalan nih. Wah, teknik closingnya banyak Om. Cuman teknik closingnya ini kita nggak bisa kaku ya, kita harus fleksibel ya. Tadi saya menjelaskan, nanti Om bisa lihat di sesi tayang ulangnya ya. Ada beberapa teknik closing dan bagaimana supaya kita mengkombinasi teknik-teknik closing ini agar supaya cepat ya closingnya. Itu bukan cuma sekedar yang penting closing, tapi cepat closingnya. Pertanyaan berikut dari Rika ya, bagaimana cara follow up yang bisa cepat closing? Cara follow up yang bisa cepat closing, follow upnya ya seperti tadi, kita jemput bola, kita tawarkan apa yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan si calon pembeli ini ya. Yang pasti mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita dari diri kita sendiri, itu kita nggak menguasai produk, kita nggak bisa memahami pembeli kita seperti apa, kemudian kita nggak bisa menguasai diri kita dengan baik, membawa diri kita dengan baik, maka akan sulit untuk closing ya. Dari Bali Wae, contoh-contoh teknik jemput bolanya ditambahin lagi dong Om. Teknik jemput bola ditambahin, ini maksudnya chatnya ya, template chatnya ya. Template chatnya ini sebenarnya bisa banyak sekali variasi ya, karena tergantung antara percakapan antara pembeli dan si penjual ya. Kalau yang tadi saya kasih contoh yang sering terjadi di lapak saya, nah kebetulan di saya itu lebih banyak, mungkin karena copywritingnya, iklannya sudah cukup panjang, ada beberapa spesifikasi atau detail yang dibutuhkan sudah ada, jadi 1-2 percakapan itu pembeli langsung closing dengan saya ya. Jadi jangan lupa, foto iklan kita itu bagian dari mempercepat teknik closing. Kalau itu foto iklan kita kurang menarik, copywritingnya kurang bagus, maka akan memperlambat kita untuk closing. Oke. Mungkin Om Tante mengingat waktu sampai di sini dulu ya malam hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan Om Tante yang belum terjawab, akan dijawab oleh tim komunitas lewat Telegram channel. Untuk bergabung ke Telegram channelnya ini sendiri, nanti Om Tante yang klik daftar webinar malam hari ini, akan ada email dari tim komunitas, tinggal masuk ke email, join ke Telegram channel. Jangan lupa saksikan webinar selanjutnya Kamis besok tanggal 20 ya, di jam yang sama bersama Om Adit ya, brand manager Bukalapak. Itu membahas bagaimana cara menarik pembeli. Nah ini bagus temanya, menarik pembeli lewat video promosi ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Om Tante ya, semua yang sudah sempat hadir. Salam sukses buat semuanya. Buka aja Bukalapak.